Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Barokah dari SMK Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Nah, setelah melakukan kegiatan eksplorasi dan diskusi kelompok dengan teman-teman mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kesimpulan, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu mencakup seluruh aspek. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Tiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Empat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud apabila yang pertama, guru itu bersifat among, sesuai semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara yang di depan memberikan teladan, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang selalu memberikan dorongan motivasi kepada peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat pada peserta didiknya. Nah, apa sih yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, ini akan saya sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pendidik menjadi pusat dalam pembelajaran atau teaching center. Ya, jadi di sini pendidik itu berpikir bahwa anak didik itu ibarat kertas kosong yang tidak ada apa-apanya, sehingga pendidik bisa mengisi kertas yang kosong itu sesuai dengan keinginannya. Artinya, jadi pendidik itu berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Ya, jadi selama ini saya itu merasa bahwa pada saat mengajar itu monoton, di mana saya sebagai pendidik menjadi pusat dalam pembelajaran, di mana siswa harus memperhatikan, mendengarkan, menyimak. Setelah itu, siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran. Jadi, hanya sebatas menyampaikan materi, kemudian ada KKM, peserta didik itu harus tuntas nilainya. Nah, itu yang selama ini saya pikirkan. Jadi, tidak memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Ya, jadi selanjutnya ya, sebelum mempelajari itu, saya itu tidak memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Padahal masing-masing peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini ketika pembelajaran itu tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja, tapi juga efektif, psikomotor, spiritualnya, sosial, dan budayanya itu juga harus diajarkan. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi maksudnya, murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan
berkreasi sesuai dengan apa yang dia tahu. Guru itu harusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun itu juga harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar bisa terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didiknya. Guru harus bisa mempelajari karakter murid, karena setiap anak itu dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus bisa mempelajari karakter murid agar bisa diberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Berikanlah kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang dapat segera saya terapkan pembelajaran di kelas yaitu yang pertama merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selain itu juga bisa menerapkan pembelajaran abad 21. Ya, di sini jadi saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu mengenai berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran itu tidak lagi menuntut ya, menuntut anak, melainkan menuntun. Karena seorang tugas guru itu memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi muridnya, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Ya, saya harus bisa mengenali karakteristik masing-masing murid dan latar belakang murid itu sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang baik terhadap murid-muridnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.